Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Ratnawatiyanti dengan nomor NPM 200120101041 dengan mata kuliah Strategi Operasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses strategi operasi pemantauan dan pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian adalah proses memantau atau monitoring, membandingkan atau comparing, dan mengkoreksi atau correcting kinerja kerja. Semua manajer harus mengontrol bahkan jika unitnya sudah berjalan sesuai rencana. Manajer tidak akan benar-benar mengetahui kinerja unitnya kecuali mereka mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan dibandingkan kinerja sebelumnya dengan standar yang diinginkan. Pengendalian yang efektif memastikan bahwa kegiatan telah dilakukan dengan cara yang menghasilkan pencapaian. Tujuan efektivitas pengendalian ditentukan oleh bagaimana pengendalian itu dapat membantu karyawan dan manajer mencapai tujuan mereka. Apakah pengendalian itu penting? Pengendalian dapat penting di mana membantu manajer mengetahui apakah tujuan dari organisasi telah tercapai atau belum. Dan apabila belum, apa alasannya? Dan dinilai dari fungsi pengendalian dapat dilihat dalam 3 bagian spesifik. Yang pertama yaitu perencanaan, selanjutnya pemberdayaan karyawan, dan yang ketiga yaitu perlindungan lingkungan kerja. Memberdayakan karyawan, di mana banyak manajer enggan untuk memberdayakan karyawan mereka karena mereka takut terjadi sesuatu yang salah. Manajer harus tanggung jawab, tetapi sistem pengendalian yang efektif dapat memberikan informasi dan umpan balik atas kinerja karyawan dan menimbulkan timbulnya masalah. Manajer harus melindungi aset organisasi jika hal-hal yang terjadi, pengendalian penyeluruhan, dan rencana cadangan dapat meminimalkan gangguan kerja. Proses pengendalian strategi, di mana dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama pengendalian strategis, yang kedua pengendalian manajemen, dan yang ketiga yakni pengendalian operasional. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian manajemen berfokus pada pencapaian sasaran dari berbagai sub-strategi bersesuaian dengan strategi utama dan pencapaian sasaran dari rencana jangka menengah. Sedangkan pengendalian operasional berpusat pada kinerja individu dan kelompok yang telah ditentukan oleh rencana organisasi. Masing-masing jenis pengendalian tersebut tidak terpisahkan dan tidak berbeda secara nyata, serta dalam kenyataan mungkin tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yakni proses pengendalian operasional. Sistem pengendalian operasional merupakan pedoman untuk melakukan evaluasi tujuan-tujuan jangka pendek, umumnya jangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun. Terdapat 3 sistem untuk pengendalian operasional, yakni anggaran, jadwal, dan faktor penentuan keberhasilan. Selanjutnya yakni proses pengendalian kualitas. Kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen dalam memilih suatu produk atau jasa, sehingga kualitas merupakan penentu keberhasilan bisnis, pertumbuhan, dan peningkatan posisi persaing. Untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan memenuhi syarat-syarat dari konsumen, maka perlu dilakukan pengendalian kualitas. Ketika hanya satu karakteristik output dipertimbangkan dalam pengendalian kualitas, maka masalah dapat diselesaikan secara konvensional. Pengendalian kualitas menjadi lebih kompleks ketika banyak karakteristik output yang dipertimbangkan dan masing-masing harus memenuhi spesifikasi tertentu. Kompleksitas pengendalian kualitas sebagai sebuah sistem seringkali menimbulkan konflik di antara beberapa tujuan yang ingin dicapai. Peningkatan pencapaian pada salah satu karakteristik mengakibatkan pengurangan pencapaian karakteristik yang lain, sehingga diperlukan perancangan sistem pengendalian kualitas secara simultan. Selanjutnya, apa perbedaan antara pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis? Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Prosedur harus mampu memberikan indikasi awal atau lonceng peringatan dengan mendiagnosis data dan memicu perubahan yang sesuai dalam cara penerapan strategi operasi. Dalam beberapa hal, pandangan strategis tentang pemantauan dan pengendalian ini serupa dengan cara kerjanya, yang mana secara operasional. Namun, pada tatanan strategis terdapat perbedaan. Pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatan operasi tampaknya merupakan masalah yang mudah.
setelah membuat rencana, untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar terjadi. Selanjutnya yakni dinamika pemantauan dan pengendalian. Saat implementasi berjalan dan pemantauan menunjukkan kemajuannya, lintas implementasi mungkin harus diubah. Aktivitas kompetitif atau perubahan lingkungan yang lebih umum dapat mempengaruhi tingkat kinerja yang diperlukan, seperti dalam efek ratu merah yang dijelaskan sebelumnya, atau perubahan mungkin perlu lebih mendasar dengan perubahan arah strategi dan juga luasnya. Seberapa mudah suatu operasi menemukan perubahan arah akan bergantung pada kelincahannya, yang pada gilirannya sebagian akan bergantung pada seberapa arah sumber daya operasinya diselaraskan dengan kebutuhan pasarnya. Pada implementasinya, saya mengambil contoh pengendalian manajemen dalam PT Bank Sentral Asia. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank BCA mengutamakan kenyamanan nasabahnya dengan cara memberikan fasilitas kemudahan pada nasabahnya. Fasilitas yang diberikan BCA kepada masyarakat adalah berupa kemudahan dalam pembayaran rekening listrik, telepon, fax, telex. Karena dengan adanya fasilitas tersebut, nasabah tidak perlu datang ke kantor yang bersangkutan, tetapi cukup datang ke BCA untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sehingga nasabah dapat menghemat waktu. Sumber yang memberikan pengaruh besar terhadap laba Bank Sentral Asia adalah penjualan kredit pada nasabah. Untuk mengalahkan kompetitornya, Bank BCA berfokus kepada memberikan kredit mikro, karena dengan banyak kredit mikro di Indonesia, maka Bank BCA akan mendapatkan laba yang besar dari pendapatan bunga kredit, di mana kredit yang dipinjam ini di bawah 100 juta. Karena semakin kecil jumlah kredit yang dipinjamkan, maka semakin besar bunga yang didapatkan oleh Bank BCA. Memahami strategi dari Bank BCA, di mana analisis internal dan analisis eksternal dapat membantu Bank Sentral Asia dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan Bank Sentral Asia. Tujuan Bank Sentral Asia yakni menguasai pasar dan mencari laba setinggi-tingginya, karena dengan laba yang tinggi bisa memikat investor, dan yang terpenting adalah nama bank dari Sentral Asia ini menjadi baik di mata masyarakat karena kode etik dari Bank Sentral Asia adalah memuaskan nasabah. Hasil analisis dari Bank Sentral Asia yang pertama adanya kontrol, di mana kontrol sendiri ini didapatkan yang pertama itu adanya reward. Dengan adanya reward, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk meningkatkan laba dari Bank Sentral Asia. Selain ada reward, yang kedua ini adanya punishment. Dengan adanya hukuman yang berlaku pada Bank Sentral Asia, mencegah untuk para karyawan melakukan pelanggaran yang dapat merugikan Bank Sentral Asia. Pada poin B ini, tindakan kontrol menghasilkan yang pertama behavioral constraint atau physical constraint. Dengan adanya password komputer, tidak sembarangan karyawan dapat bisa mengakses data penting dari perusahaan. Pada poin selanjutnya yakni ada administrative constraint SOP, adalah perintah kerja yang terinci dan tertulis yang harus diikuti oleh anggota karyawan yang bekerja di kantor demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Efisiensi diwujudkan dengan memberikan fasilitas seperti halnya mobil ataupun penginapan apabila dalam melakukan tugas di luar kota. Poin selanjutnya yakni personal control, di mana yang pertama ada seleksi karyawan. Seleksi penerimaan masuk karyawan dilakukan secara ketat di berbagai perusahaan, salah satunya seleksi di Bank Sentral Asia. Seleksi yang ketat yang dilakukan oleh Bank Sentral Asia tujuannya yakni agar calon karyawan dapat memberikan kinerja yang baik kepada Bank Sentral Asia, dan juga seleksi yang ketat dilakukan untuk mencegah penerimaan karyawan yang tidak masuk kriteria bagi perusahaan. Selanjutnya ada training. Dilakukan training tersebut agar pengetahuan para karyawan bertambah. Jadi jika tidak akan ada laginya karyawan yang tidak mengetahui apa yang dilakukan dalam pekerjaannya, dan berkurangnya keterbatasan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir ada job design and provision of necessary resource, agar calon karyawan nyaman dengan pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki dan juga memberikan hasil yang memuaskan untuk perusahaan. Baik, itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.